Salam keluarga damai, selamat berjumpa lagi dalam Samas hari ini, edisi 1 November 2025. Pada pagi hari ini kita merenungkan tentang bagaimana menjaga keluarga yang telah dipulihkan oleh Allah. Saya ambilkan nats untuk menjadi dasar renungan kita dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebelum kita lanjutkan perenungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu di hari ini, dan Engkau masih mengizinkan kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dari diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, saya meyakini bahwa pemulihan adalah sebuah kondisi yang baik dan normal yang dialami oleh setiap orang. Kalau seseorang dalam kondisi sakit, pasti tidak bisa dikatakan telah pulih. Sehingga kondisi pulih adalah kondisi yang diinginkan oleh setiap orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua sadar apa yang menjadi standar atau tolak ukur kalau orang bisa dikatakan pulih? Kalau ada anak sakit panas sampai 40 derajat Celcius, kemudian suhu menurun menjadi 37, kita mengatakan sudah pulih. Mengapa? Karena kita tahu suhu badan yang normal adalah 37. Namun bagaimana kalau pemulihan berkaitan dengan kehidupan dalam komunitas berdasarkan keimanan? Apa yang menjadi tolak ukur atau dasar? Apakah kita sudah pulih atau belum? Kolose adalah sebuah kota kecil di wilayah Frigia, sekarang Turki. Berbeda dengan kota metropolitan seperti Efesus atau Korintus, Kolose adalah kota yang relatif sederhana. Populasinya sangat beragam, terdiri dari orang Frigia asli atau orang Yunani, dan sejumlah besar komunitas Yahudi yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Dari hal yang disarankan Rasul Paulus, saya menjadikan 4 indikator atau ciri kehidupan komunitas yang telah dipulihkan, yaitu pertama adalah tentang kesabaran. Kesabaran adalah kita memberikan waktu kepada setiap anggota untuk menjalankan prosesnya sesuai dengan kondisi mereka. Yang kedua adalah kelemah lembutan, yaitu menghindari sikap kekerasan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tindakan. Dan yang ketiga adalah tentang pengampunan. Memberikan maaf atau pengampunan bila terjadi perbedaan standar yang menimbulkan kekecewaan buat kita. Dan yang itu semua adalah, ada satu hal yang sangat penting adalah kasih.
Kasih adalah pengikat yang mempersatukan perbedaan-perbedaan itu. Kasih memampukan kita untuk mengasihi seseorang yang mungkin belum mencapai standar untuk pulih seperti yang kita harapkan. Bagaimana kalau 4 indikator tersebut kita terapkan dalam komunitas terkecil kita, yaitu keluarga? Saya kira kalau setiap keluarga dapat menerapkannya, dunia ini akan menjadi damai dan harmoni. Tidak ada lagi ungkapan caci maki, memaksakan kehendak, dan saling menghujat seperti yang akhir-akhir ini kita saksikan dan kita dengarkan. Namun harus diingat, kondisi dengan 4 ciri tersebut tidak membuat kondisi keluarga menjadi seragam. Harmoni keluarga tercipta bukan karena penyeragaman. Perhatian kita harus kita arahkan pada pertumbuhan, bukan keseragaman. Pemulihan yang sehat diukur dari setiap anggota yang semakin bertumbuh menuju Kristus sesuai dengan ukuran mereka masing-masing. Jadi itu adalah proses menjadi, bukan kondisi yang sama. Bayangkan saja, kalau kita beli baju dengan ukuran yang sama untuk setiap anggota keluarga, pasti akan banyak keanehan, bukan? Saya dan keluarga pun terus belajar untuk menjadi keluarga yang saling memperhatikan, bukan minta perhatian. Saya, istri saya, 2 anak, 2 menantu, dan sekarang ada 3 cucu, mempunyai ciri dan karakter masing-masing. Mereka bertumbuh dengan ciri mereka masing-masing. Kami tidak bisa membuat mereka seragam. Tapi kami tetap berusaha agar ciri-ciri yang disebutkan Paulus menjadi kesepakatan kami semua untuk menuju ke sana. Kasih, lemah lembut, kesabaran, dan memaafkan menjadi kesepakatan yang terus diupayakan dan dijaga, serta menjadi destiny keluarga. Tidak dipungkiri, kadang-kadang muncul hal-hal kecil yang menguji kesabaran dan pengampunan. Contoh tentang standar kebersihan dan keteraturan di rumah. Antara saya, istri, dan anak tidak sama. Disinilah letak tantangannya. Apakah kami harus memaksakan standar kami? Kami mengambil sikap tidak. Kami bersabar agar mereka menerapkan standar mereka. Kami cukup memberikan contoh dan mengingatkan bahwa standar bersih kami. Puji Tuhan, kami masih dipersatukan oleh kasih Allah. Menjadi keluarga yang jauh dari kekerasan, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Pemulihan seperti ini mungkin terasa lebih berantakan atau tidak teratur dan mungkin bisa dipersepsikan tidak sempurna. Tetapi justru itulah pemulihan yang nyata dan manusiawi, di mana anugerah Allah bekerja dalam keunikan setiap ciptaannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati proses di keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita bisa menerapkan kasih, lemah lembut, kesabaran, dan juga pengampunan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu melalui keluarga kami masing-masing. Ajarilah kami untuk bisa mensyukuri atas berkat-Mu melalui keluarga kami.
Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membantu kami agar kami dapat membangun relasi yang baik di antara keluarga kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.